Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kita lanjutin alur ceritanya Kang Kuli. Bagi yang mau nonton part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir di mana Lloyd yang sedang santai tiba-tiba mendapatkan perintah dari kerajaan untuk menuju istana dan menghadap Ratu Magento. Scene lalu kembali ke situasi sekarang, di mana Ratu Magento berkata kepada Lloyd bahwa dirinya sudah mendengar berita tentang Lloyd dari Count Cremo. Namun dia berkata bahwa dirinya bukanlah tipe orang yang gampang percaya. Dia ingin melihat sendiri kemampuan dari Lloyd. Lloyd ternyata sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Dan Ratu Magento pun berkata bahwa dia akan menguji Lloyd. Lloyd lalu tersenyum mendengar hal itu karena ini adalah kesempatan yang terbaik untuknya. Ratu Magento lalu bertanya tentang konstruksi apa yang paling mendesak yang diperlukan oleh kerajaan Roat sekarang. Lloyd mendengar itu sempat terdiam. Lalu si Lloyd tersenyum karena dia mengetahui alur dari novel. Ratu Magento berkata, jika Lloyd memang benar-benar berbakat, maka dirinya akan segera tahu setelah melihat semuanya. Namun jika tidak, maka Ratu Magento tidak akan menerima Lloyd. Lloyd lalu bergumam, konstruksi yang paling dibutuhkan Ratu Magento adalah konservatisme yang jatuh di kerajaan. Sedikit info, konservatisme adalah paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas nasional. Ya gitulah pokoknya. Lanjut, namun Lloyd malah berkata bahwa yang dibutuhkan kerajaan Roat adalah pembangunan ulang jembatan Magena yang melintasi kerajaan. Di sini Lloyd udah tahu jawabannya apa, tapi dia belokin jawabannya jadi yang lain. Mendengar jawaban Lloyd, Ratu Magento lalu mengkerutkan dahinya. Lloyd pun merasa bahwa Ratu Magento sedikit tak menyukai jawabannya. Ya, karena itu bukan jawaban yang dia harapkan. Lalu Lloyd menebak bahwa Ratu Magento pasti akan menanyakan alasan Lloyd terlebih dahulu. Di novel, Ratu Magento adalah karakter dengan kekuatan yang terkuat, yang memiliki kekuatan absolut. Dengan kesetaraan dan keadilan yang tinggi, dia pasti akan mendengarkan saran dari siapapun tanpa diskriminasi. Dan benar, Ratu Magento lalu menanyakan alasan dari jawaban Lloyd. Lloyd lalu berkata, beberapa orang mungkin berpikir seperti ini. Hal yang paling dibutuhkan adalah konservatisme. Sontak, Ratu Magento pun terkejut karena Lloyd mengetahui jawabannya. Lalu Lloyd berkata, sepengetahuannya, naga telah menghancurkan puncak menara kerajaan sebanyak 2 kali. Dan untuk mencegah hal itu terulang kembali, maka kerajaan membangun atap yang dibuat lebar dan datar. Namun karena itu, bebannya menjadi terlalu berat. Beban itu menekan tanah dan pilar hingga membuatnya semakin lemah. Kebutuhan konservatisme akan berada jauh di masa depan. Jadi Lloyd menilai bahwa hal itu bukanlah yang paling dibutuhkan. Ratu Magento pun terdiam. Dia tidak menyangka Lloyd akan menjawab jawaban yang berbeda, padahal dia sudah tahu jawabannya. Lalu Lloyd bergumam bahwa dirinya tahu bahwa Ratu akan tahu. Jadi dia menjawab jawaban yang berbeda. Lalu si Ratu Magento bergumam bahwa Lloyd tahu kalau dirinya tahu. Bahkan jika ada jawaban di pikirannya, Lloyd pasti akan menjawab jawaban yang berbeda. Lloyd lalu bergumam bahwa dirinya juga tahu Ratu akan tahu. Meski di pikirannya ada jawabannya, Lloyd akan memberikan jawaban yang berbeda. Melihat subtitle kampret ini, sistem pun muncul dan marah-marah meminta mereka untuk menghentikannya. Mereka nih kayak bisa dengar isi hati masing-masing. Apakah mereka jodoh? Lanjut, Ratu Magento lalu berpikir sepertinya Lloyd ingin bermain-main dengannya. Tapi Lloyd menjawab dalam hatinya bahwa dirinya hanya ingin diberi makan dengan bayaran dari konstruksi nanti. Lloyd lalu berkata, jembatan Magena sudah direkonstruksi sebanyak 12 kali. Itu karena jembatannya tak mampu menahan laju aliran yang meningkat di musim semi dan akan runtuh secara berkala. Bila runtuh lagi, maka mata pencaharian penduduk akan terganggu dan akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Ini adalah konstruksi yang harus dilakukan karena alam. Lalu Lloyd meminta izin kepada Ratu Magento agar ia bisa melakukan konstruksi. Lloyd berkata bahwa dia akan membangun jembatan yang tidak akan runtuh dari banjir ataupun es sekalipun. Dan jembatan yang dimaksud Lloyd adalah jembatan gantung modern. Ratu Magento lalu berpikir, bahkan Lloyd menyalahkan penilaiannya. Dan Lloyd adalah orang yang sombong dan sembrono. Namun semakin banyak bicara dengannya, Ratu Magento pun mulai menyukai Lloyd. Ratu Magento lalu meminta Lloyd untuk menjelaskan lebih lanjut tentang jembatan yang ia ingin bangun. Gacha, Lloyd pun tersenyum dan berterima kasih kepada Ratu Magento. Lloyd lalu menjelaskan secara terperinci dan sangat akurat. Namun tiba-tiba Ratu Magento meminta Lloyd untuk berhenti karena dirinya sudah tidak ingin mendengar itu. Di novel, Ratu Magento diceritakan sangat menjadikan. Dia dikhianati oleh seseorang yang ia kagumi. Dan berkat itu Ratu Magento kehilangan satu tangannya. Lalu dia pun menjadi Ratu Pembantaian. Tapi cerita itu ada di 3 tahun di masa depan. Saat ini dia adalah Ratu yang baik. Ratu Magento lalu bertanya, bagaimana jika jembatan yang dibangun Lloyd akan runtuh?
Lloyd lalu berkata, dia akan berkemas dan pergi dari kerajaan. Bukan kabur ya. Lloyd juga mempersilahkan kepalanya untuk dipenggal jika itu terjadi. Namun Lloyd berkata, jika jembatan itu berdiri, dia meminta Ratu Magento untuk memastikan status keluarganya. Mendengar permintaan Lloyd, Ratu Magento pun tersenyum. Dia pun berkata akan mengizinkan Lloyd untuk melakukan apa yang diinginkannya. Dan Ratu Magento berjanji untuk membayar Lloyd dengan sesuai dan akan mempertahankan statusnya Lloyd. Tapi kampretnya, Lloyd malah mengeluarkan kontrak untuk ditandatangani oleh Ratu. Ratu Magento lalu berkata, apakah Lloyd tidak mempercayainya? Dia juga berpikir Lloyd juga sudah menyiapkan kontraknya sedari awal. Lloyd lalu ngeles dengan berkata, kontrak ini untuk dirinya. Jika dia tidak tulus tentang konstruksi ini, maka dirinya dapat dihukum dengan berat. Dengan terpaksa, Ratu Magento lalu menandatangani kontrak itu. Tapi anehnya, dia merasa dijebak, namun dirinya tidak marah sama sekali. Lloyd pun mengambil surat itu dengan posisi nungging. Ratu Magento menanyakan posisi dari Lloyd itu. Lloyd beralasan bahwa dirinya menghormati surat yang ditandatangani oleh Ratu. Mendengar itu, Ratu Magento lalu meminta Lloyd untuk menurutkan patotnya, karena dirinya tidak ingin melihat pantat Lloyd lagi. Mereka yang telah mendapatkan kontrak pun akan pergi, namun di perjalanan, Lloyd malah recall dan menunjukkan keberhasilannya kepada Xavier. Xavier lalu berkata bahwa dengan sikap tidak sopan Lloyd tadi, bisa saja dia dipenggal, dan Xavier meminta Lloyd untuk tidak melewati batas, karena dia tidak bisa menangkis pedang ratu itu. Scene lalu berpindah ke sisi Ratu Magento. Pengawalnya yang bernama Kael berkata bahwa Lloyd cerdas dan cepat dalam perhitungan. Ratu pun berpikir demikian. Ratu lalu berkata bahwa Lloyd lebih ganas dari yang ia kira. Kael lalu bertanya, bukankah Ratu Magento sedikit tidak senang? Ratu Magento pun membenarkannya, karena Lloyd berpikir untuk mengalahkannya di awal. Tapi Lloyd tampak begitu sepele melakukannya. Ratu Magento berkata bahwa itu sedikit lucu. Beberapa hari kemudian, Lloyd akan pergi menuju suatu tempat seorang diri. Xavier lalu bertanya, apakah baik-baik saja jika Lloyd pergi sendiri? Lloyd berkata bahwa dirinya tidak memerlukan pengawal di sini, karena di sini pengamanannya sangat ketat. Lloyd juga menambahkan bahwa dirinya jengkel saat berpergian bersama Xavier. Saat Lloyd survei, dirinya tidak bisa fokus karena Xavier yang banyak didatangi para gadis-gadis. Xavier lalu menitipkan salam untuk Julien. Julien adalah adik dari Lloyd yang sedang belajar di akademi kerajaan. Di sini Mimin bingung sama gendernya si Julien, karena beberapa webcomic itu ada yang bilang si Julien cewek, ada yang bilang cowok. Jadi kita bilang aja Julien, anggap aja dia non-biner. Lanjut, ternyata sebelum berangkat ke kerajaan, Ibu Lloyd memintanya untuk memberikan pakaian dan selimut untuk Julien. Lloyd yang sedang dalam perjalanan mengingat kejadian yang terjadi di novel. Saat ini harusnya Baron telah bangkrut, sehingga mereka tidak bisa membayar biaya akademi. Itu membuat Julien harus dikeluarkan dari akademi, dan Julien meninggal karena dirampok di malam hari. Tapi sekarang hal itu tidak akan terjadi, karena ada mamang kita. Lloyd telah datang sebagai penyelamat. Tidak terasa, Lloyd pun telah sampai di depan asrama akademi kerajaan. Lloyd pun lalu menemui adiknya Julien. Namun melihat kedatangan Lloyd, Julien malah merasa tidak senang. Lloyd saat melihat adiknya, dia hanya tahu bahwa Julien seumuran dengan Xavier. Namun si Julien ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan Xavier. Sepertinya hubungan Lloyd dan Julien tidak bagus, terlihat dari tatapan Julien. Lloyd lalu memberikan titipan baju dan selimut dari ibu mereka. Julien terkejut karena biasanya Lloyd memanggilnya dengan sebutan yang kasar. Apalagi Lloyd datang jauh-jauh kemari hanya untuk memberikan ini. Sistem lalu memberikan peringatan. Terlalu ramah, dia mempertanyakan, apa kau benar-benar Lloyd? Melihat peringatan sistem, Lloyd lalu berpikir, apa yang sudah dilakukan si Lloyd bajingan dulu kepada adiknya sampai seperti ini? Lloyd lalu berkata kepada Julien bahwa dirinya akan pergi. Julien menjadi sedikit terkejut karena biasanya Lloyd memukulnya terlebih dahulu sebelum pergi. Saat Lloyd akan pergi, dia tiba-tiba teringat pesan ibunya untuk mengajak Julien makan malam bersama dirinya. Mengingat pesan ibunya, Lloyd pun menjadi pusing. Dengan terpaksa, dia pun mengajak Julien untuk makan bersama. Julien pun bertanya-tanya kenapa Lloyd melakukan itu. Lloyd berkata bahwa ibu mereka lah yang memintanya. Scene lalu berpindah ke restoran mewah. Di sana Lloyd dan Julien akan makan bersama. Saat akan memesan, Julien berkata bahwa dirinya akan memesan menu reguler saja. Namun Lloyd menyuruhnya untuk memesan sesuatu yang lebih mahal, karena mereka sudah datang ke tempat mahal. Dan lagi, Julien jarang ke tempat seperti ini. Julien pun memesan makanan yang spesial. Julien merasa kebingungan, karena Lloyd biasanya mencampur makian di setiap kata-kata yang ia keluarkan. Bahkan Lloyd pernah menendangnya hanya karena kontak mata. Lalu Lloyd memanggil pelayan untuk mengambil pesanan mereka. Pelayan itu lalu menawarkan minuman alkohol untuk Lloyd, namun Lloyd menolaknya.
Julian yang mendengar itu menjadi tambah terkejut, karena Lloyd adalah peminum yang kuat. Bahkan dirinya bisa mabuk selama 24 jam penuh. Tapi sekarang, Lloyd malah menolak minuman. Beberapa hari yang lalu, Julian mendapatkan kabar tentang kota Kremo yang diserang oleh Giga Titan, dan yang menghabisi monster itu adalah Lloyd, kakaknya. Sontak, Julian pun terkejut dan tak bisa mempercayai bahwa Lloyd lah yang melakukan itu. Karena dia berpikir bahwa Lloyd adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Julian berpikir bahwa Xavier lah yang telah membunuh Giga Titan, dan Lloyd hanya menyampah kill dari Xavier. Tapi saat ini, Julian merasa hal yang berbeda dari Lloyd, seperti Lloyd adalah orang yang berbeda. Tiba-tiba dari belakang terdapat NPC kampret yang memukul Julian dengan sangat keras. NPC itu bertanya kenapa seorang seperti Julian berada di tempat seperti ini. Julian hanya bisa ketakutan melihat NPC itu. Lalu si NPC itu memukul si Julian lagi. Lloyd masih terdiam melihat Julian yang sedang dibully oleh NPC. Teman-teman si kampret itu lalu menghina keluarga Lloyd yang berasal dari pedesaan. Di sana terdapat guru dari akademi kerajaan, namun dia hanya diam saat melihat perundungan itu. Lloyd lalu bergumam bahwa di akademi kerajaan, status keluarga itu lebih penting dari akademik. Lloyd sebenarnya ingin membantu, namun jika dia bergerak, maka kehidupan Julian akan lebih berat nantinya. Dan Julian juga memberikan isyarat kepada Lloyd untuk tidak membantunya. Si NPC itu lalu berkata bahwa dirinya adalah keluarga dari Gubernur Lakona dan diakui oleh kerajaan. Sontak si Lloyd pun terkejut mendengar perkataan si NPC itu. Ya, kalian tahulah siapa si Lakona itu. Setelah mengetahui itu, Lloyd pun lalu tersenyum mengerikan. Lloyd lalu menghampiri si NPC itu dan bertanya siapa nama bapaknya si NPC itu. NPC itu berkata dengan songong bahwa bapaknya adalah Gubernur Lakona. Dengan arogan, dia juga meminta Lloyd untuk pergi dari hadapannya. Namun, sebuah gamparan keras mengenai wajah NPC itu hingga membuat giginya copot. Ternyata Lloyd menggunakan sedikit skillnya untuk menampar NPC itu. Si teman NPC tadi tidak terima dan mengancam Lloyd karena telah berani memukul bangsawan kelas atas. Namun tanpa babi bu, Lloyd juga menampar wajah dari teman NPC itu sampai giginya copot juga. Lalu datang lagi NPC baru yang ingin menghajar Lloyd. Dia berkata bahwa dirinya adalah petinju nomor 1 di akademi. Namun, pok! Dengan santai, Lloyd menampar NPC itu. Lalu muncul NPC kembar yang ingin memberikan pelajaran Lloyd. Mereka dikenal dengan julukan The Black Dragon Twins. Lloyd pun menyiapkan tangannya dan plak, memukul wajah dua NPC kembar itu hingga tepar. Lalu Lloyd juga menghampiri NPC satu lagi yang tersisa. NPC itu ingin menyerah awalnya, namun tanpa ampun Lloyd lalu menghantam NPC itu juga. NPC yang lain pun menjadi ketakutan karena Lloyd telah menggampar semua orang. Namun tanpa menyisakan satu NPC pun, Lloyd menggampar NPC yang lain juga. Lalu dari belakang, anak Gubernur Lakona bangkit dan mencoba menyerang Lloyd. Si NPC itu memukul wajah Lloyd dengan sangat keras. Dia yakin bahwa pukulannya itu cukup untuk membuat Lloyd tumbang. Namun beberapa saat kemudian, dia sangat terkejut karena dengan pukulannya, Lloyd hanya mengalami luka yang sangat sedikit. Lloyd pun mengeluarkan aura mengerikannya dan akan membalas si NPC itu. Lloyd lalu menarik kerah baju NPC itu, lalu menghantamkan dahinya ke NPC itu. Anak kampret itu lalu pingsan dan benjol di dahinya akibat serangan Lloyd. NPC itu meminta ampun kepada Lloyd, namun Lloyd tetap menghantamnya lagi dan lagi. Julian pun menjadi panik karena Lloyd sudah benar-benar menjadi orang gila. Julian ingin mencari keberadaan dari guru tadi untuk meminta bantuan. Namun ternyata guru itu sudah menghilang. Dengan seramnya, Lloyd berkata bahwa dirinya tidak akan memberi ampun kepada pembuli, mau dia anak bangsawan sekalipun. Lloyd terus menghajar wajah NPC itu hingga mukanya tidak berbentuk sampai dia kena mental pokoknya. Sampai-sampai terdapat bekas wajah dari NPC itu di dinding. Tapi Lloyd tidak berhenti dan terus menjedot-jedotkan kepala NPC itu. Melihat Lloyd yang sudah menggila, Julian pun memeluk Lloyd dan memintanya untuk berhenti karena Lloyd bisa saja membunuh NPC itu. Sebenarnya Julian merasa bingung kenapa dirinya harus membela NPC itu. Padahal pembulian yang akan diterimanya dari NPC itu pasti akan menjadi lebih parah lagi. Lloyd lalu menanyakan apakah Julian akan takut jika pembulian yang ia terima akan menjadi lebih parah. Sontak Julian pun terkejut mendengar perkataan dari Lloyd. Namun Lloyd berkata dengan tersenyum bahwa NPC itu tidak akan membulinya lagi jika NPC itu mati. Sontak Julian pun menjadi tambah panik dengan kelakuan Lloyd yang gila. Lloyd lalu melanjutkan kegiatannya yang menghajar NPC itu. Lloyd berkata bahwa dirinya sudah pernah melihat bajingan seperti NPC ini, di mana hukuman biasa tidak akan membuat mereka jera. Ini adalah cara terbaik untuk memberikan efek jera kepada orang-orang seperti NPC ini. Si anak Lakona pun mulai kena mentalnya. Dia merasa bahwa dia sedang berada di genggaman malaikat maut.
Tiba-tiba datang beberapa prajurit yang memerintahkan Lloyd berhenti memukul NPC itu. Pak tua yang paling depan lalu berkata bahwa hal yang dilakukan oleh Lloyd adalah penghinaan bagi ratu. Mendengar itu, Lloyd pun mengeluarkan aura membunuh yang pekat. Julian berharap Lloyd tidak akan menghajar para prajurit, karena Lloyd bisa saja dibunuh karena hal itu. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Lloyd tidak bertindak agresif. Dia malah memperkenalkan dirinya dengan sopan. Julian tampak shock karena tiba-tiba Lloyd menjadi begitu tenang. Julian berpikir bahwa Lloyd sudah menunggu semua ini. Lloyd lalu membungkuk. Dia meminta maaf atas keributan yang dia lakukan di tempat ini. Namun Lloyd berkata bahwa dirinya melakukan ini untuk mengembalikan kehormatan dari Yang Mulia Ratu. Si Pak tua tadi tidak mempercayai kata-kata Lloyd. Dia lalu bertanya, memang siapa yang berani mencemarkan kehormatan Ratu? Lloyd lalu menunjuk NPC anak Gubernur Lakona. Lloyd menjelaskan bahwa NPC itu telah membuli adiknya, yaitu Julian. Dan Lloyd juga menunjuk guru di belakang Pak tua itu. Lloyd berkata bahwa orang itu telah melihat semua kejadiannya dari awal. Tapi guru itu malah diam saja dan tak berbuat apapun. Bahwa semua staf di akademi direkomendasikan oleh para bangsawan. Jadi mereka tidak mau kehilangan kepercayaan dari anak bangsawan yang memiliki pangkat yang tinggi. Mereka semua pasti sudah menyadari bahwa Julian sedang dibully. Namun mereka seolah-olah tidak melihat apapun dan menutup mata mereka. Karena Julian adalah anak dari baron yang miskin. Jadi tidak ada keuntungan bagi para staf akademi untuk membantu Julian. Pak tua kampret itu lalu berkata, jika itu memang benar, apa hubungannya dengan kehormatan dari Yang Mulia Ratu? Mendengar itu, Lloyd lalu berkata, dengan menghina adikku sama saja seperti menghina diriku, sambil dia mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Lloyd lalu menunjukkan benda yang ia bawa kepada Pak tua kampret itu, dan langsung membuatnya takut terkejut. Dan ternyata, benda yang dibawa oleh Lloyd adalah undangan spesial dari Ratu. Lloyd lalu berkata bahwa dia adalah tamu spesial yang diundang langsung oleh Ratu Magento. Benda yang dibawa Lloyd itu mengeluarkan aura-aura dari kerajaan. Melihat undangan yang dibawa Lloyd, Pak tua itu berserta bawahannya pun langsung bersujud di hadapan Lloyd. Lloyd lalu berkata, sepertinya mereka sudah tampak mengerti, jadi dia akan pergi meninggalkan tempat ini. Si Pak tua kampret ini menolak sadar. Dia berencana akan menghukum Julian setelah Lloyd pergi dari kerajaan. Namun Lloyd berhenti tepat di samping Pak tua itu. Lalu Lloyd mengeluarkan aura membunuh yang pekat kepada Pak tua itu. Pak tua itu pun lalu kena mental. Dia tahu Lloyd akan membunuhnya jika dia macam-macam. Lloyd pun memanggil Xavier untuk pergi bersamanya. Di jalan, Julian lalu bertanya tujuan mereka. Lloyd berkata bahwa mereka akan pergi ke kantor administrasi. Julian lalu bertanya lagi, kenapa mereka harus pergi ke sana? Lloyd berkata bahwa mereka ke sana untuk mengambil cuti agar Julian bisa pulang. Mendengar itu, Julian pun menjadi marah-marah karena dia mengira Lloyd ingin membawanya pulang hanya untuk dipukuli sebagai pelampiasan stres Lloyd seperti dulu. Dan Julian berkata bahwa alasan dia dibully adalah Lloyd. Namun Lloyd berkata bahwa saat ini Julian akan kesulitan belajar di lingkungan yang seperti ini. Jadi Lloyd berencana untuk mendinginkan pikiran Julian sambil melatihnya. Sontak Julian pun kebingungan apa yang dimaksud dengan melatih dari Lloyd. Lloyd lalu menunjukkan sebuah ungkapan di mana otot yang paling kuat terbuat dari pekerjaan konstruksi. Jir, adiknya disuruh nguli. Scene lalu berpindah ke malam hari di ruangan VIP, di mana Julian dan Xavier sedang mengobrol. Di sini Xavier berusaha meyakinkan Julian untuk mendengarkan ucapan dari Lloyd. Julian tidak percaya bahwa Xavier mulai mempercayai Lloyd. Padahal yang mereka bicarakan adalah Lloyd. Xavier lalu berkata, apakah Julian tidak mempercayai kata-katanya? Si Julian pun menjadi terdiam. Xavier lalu menjelaskan kejadian di kota Kremu, di mana Lloyd mengalahkan Giga Titan seorang diri. Dia juga menjelaskan tentang Lloyd yang membuat jalan dan saluran air. Bahkan Lloyd juga mengembangkan tambang dan berteman dengan para orc. Dan tak sampai di situ, Xavier berkata bahwa Lloyd melunasi lebih dari setengah hutang baron yang menumpuk, dan itu dilakukan oleh Lloyd sendiri. Jadi Xavier meminta Julian untuk mempercayai Lloyd sekarang. Lloyd yang hendak masuk ke ruangan itu lalu mendengar percakapan Xavier dan Julian. Lloyd pun menjadi kegeeran mendengar Xavier yang memujinya. Namun Julian di dalam berkata bahwa ia ingin mempercayai perkataan Xavier. Tapi baginya sulit untuk mempercayai Lloyd telah banyak berubah dari seorang pemabuk dan pecundang. Xavier lalu berkata, memang dulu Lloyd adalah orang yang bodoh dan sombong. Bahkan sulit menganggap dia sebagai manusia. Julian pun membenarkan perkataan dari Xavier. Lloyd yang mendengar dari luar pun menjadi mental down karena awalnya Xavier memujinya setinggi langit, malah dijatuhin. Julian lalu bertanya kepada Xavier, apakah mungkin bagi Lloyd untuk berubah sedrastis itu?
Xavier lalu berkata bahwa itu tidak akan mungkin, bahkan Xavier yakin 100%. Xavier berasumsi bahwa Lloyd yang sekarang adalah pria asing yang mirip dengan Lloyd.